Halo semuanya, perkenalkan saya Stelia Pritiamanda dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai menganalisis perencanaan produksi massal. Apa itu produksi massal? Produksi massal adalah suatu kegiatan untuk menciptakan atau menghasilkan barang atau jasa, di mana barang atau jasa tersebut dapat memiliki nilai guna untuk memenuhi kebutuhan oleh orang atau badan atau produsen. Industri produksi massal biasanya ditandai dengan pemusatan penjualan, persyaratan masuk yang ketat, dan penggunaan skala ekonomi yang menghasilkan biaya penawaran yang rendah. Beberapa ciri utama dari produksi massal adalah sebagai berikut. 1. Adanya standar yang jelas dalam proses produksi. 2. Memiliki mesin yang bisa memproduksi barang secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. 3. Semua alur produksi bisa berjalan dengan seimbang. 4. Waktu produksi relatif singkat. 5. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Dan yang keenam, kemudahan dalam kontrol produksi. Nilai guna barang. Nilai guna barang adalah sebuah nilai atas manfaat yang diperoleh dari penggunaannya, baik itu bersifat nyata atau tidak nyata. Suatu barang tidak akan berguna jika tidak bisa diambil manfaatnya, dan barang tersebut tidak akan bernilai jika tidak memiliki nilai guna barang. Setiap barang memiliki nilai guna barang tersendiri. Jenis nilai guna barang tersebut diantaranya adalah 1. Kegunaan dasar atau elemen utility. 2. Kegunaan waktu atau time utility. 3. Kegunaan tempat atau place utility. 4. Kegunaan bentuk atau form utility. 5. Kegunaan pelayanan atau service utility, dan yang keenam kegunaan milik atau worship utility. Jenis perencanaan produksi. Menurut Sukarya Simulingga pada tahun 2013, pertama, mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. Kedua, membuat jadwal penyelesaian terhadap produk yang diproduksi. 3. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar, both out items dan bahan baku. 4. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja terkait. 5. Menyampaikan jadwal penyelesaian setiap order kepada para pemesan. Menurut Eni Aryani tahun 2009, perencanaan produksi jangka pendek atau perencanaan operasional adalah penentuan kegiatan produksi yang akan dilakukan dalam jangka waktu 1 tahun mendatang atau kurang, dengan tujuan untuk mengatur penggunaan tenaga kerja, persediaan barang, dan fasilitas produksi yang dimiliki perusahaan pabrik. 2. Perencanaan produksi jangka panjang adalah penentuan tingkat kegiatan produksi dengan waktu lebih daripada 1 tahun. Waktu kegiatan produksi ini biasanya ditentukan dalam waktu 5 tahunan. Setiap perencanaan produksi mempunyai ciri sebagai berikut. 1. Perencanaan produksi yang menyangkut kegiatan pada masa yang akan datang. 2. Perencanaan produksi mempunyai jangka waktu tertentu. 3. Perencanaan produksi mempersiapkan tenaga kerja, bahan baku, mesin-mesin, dan peralatan lain pada waktu yang diperlukan. 4. Perencanaan produksi harus menentukan jumlah dan jenis serta kualitas dari produk yang akan diproduksi. 5. Perencanaan produksi harus dapat mengkoordinasi kegiatan produksi
dengan mengatur bagian-bagian yang mempunyai hubungan langsung ataupun tidak dengan kegiatan produksi. 6. Dalam perencanaan produksi ini, dapat disusun suatu rencana produksi yang baik yang dapat dilaksanakan dan dengan biaya yang serendah mungkin. Fungsi dan tujuan perencanaan produksi. Fungsi perencanaan produksi: pertama, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi konsisten terhadap rencana strategis perusahaan. Kedua, sebagai alat ukur performansi proses perencanaan produksi. Ketiga, menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Keempat, memonitor hasil produksi aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Kelima, mengatur persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi dan rencana strategis. Keenam, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Tujuan perencanaan produksi: pertama, meramalkan permintaan produk yang dinyatakan dalam jumlah produk sebagai fungsi dari waktu. Kedua, menetapkan jumlah saat pemesanan bahan baku serta komponen secara ekonomis dan terpadu. Tiga, menetapkan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, teknik pemenuhan pemesanan, serta memonitor tingkat persediaan produk jadi setiap saat. Keempat, membuat jadwal produksi penugasan, pembebanan mesin dan tenaga kerja yang terperinci sesuai dengan ketersediaan kapasitas dan fluktuasi permintaan pada suatu periode. Kelebihan dan kekurangan produksi massal. Kelebihan produksi massal: pertama, akurasi dan otomatisasi tinggi. Dua, kurang biaya tenaga kerja. Tiga, kenaikan tingkat produksi dapat menimbulkan skala ekonomi yang sangat menguntungkan. 4. Sedikitnya pengeluaran per unit. 5. Biaya per unit rendah bila produk dalam volume yang benar dan distandarisir. 6. Pemborosan dapat diperkecil karena menggunakan tenaga mesin. 7. Biaya tenaga kerja rendah. Dan yang ke-8, biaya pemindahan bahan di pabrik rendah karena jaraknya lebih pendek. Kekurangan produksi massal: 1. Sumber daya yang terbuang. 2. Tidak ada jaminan. 3. Lebih banyak biaya untuk bahan. 4. Kurang beragam. 5. Terdapat kesulitan dalam perubahan produk. 6. Proses produksi mudah terhenti yang menyebabkan kemacetan seluruh produksi. 7. Terdapat kesulitan menghadapi perubahan tingkat permintaan. Tahapan perencanaan produksi massal: 1. Ide produk. 2. Seleksi ide produk. 3. Desain awal. 4. Purwarupa. 5. Pengetesan. 6. Desain akhir. Dan yang ke-7, implementasi. Indikator keberhasilan produksi massal. Keberhasilan identik dengan pendapatan. Dengan begitu, pendapatan merupakan salah satu kriteria bagi kegiatan usaha, yakni dapat dipergunakan untuk menilai keberhasilan usaha, atau dapat dikatakan keberhasilan usaha adalah suatu kenyataan penyesuaian antara rencana dengan proses pelaksanaannya dari hasil yang dicapai. Keberhasilan usaha harus dinilai sehubung dengan pencapaian tujuan. Yang dimaksud pencapaian tujuan yang populer adalah menghasilkan laba. Karakteristik berpikir pada tindakan kewirausahaan ada 5, yaitu sangat bersemangat dalam melihat atau mencapai peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang ketat, mengejar peluang yang sangat baik dan menghindari mengejar peluang yang melelahkan diri dan organisasi, fokus pada pelaksanaan, mengikut sertakan energi setiap orang yang berada dalam jangkauan mereka. Ada 8 hal yang membuat usaha bisnis meraih kesuksesan atau keberhasilan, yaitu: yang pertama, peluang pasar yang baik. Kedua, keunggulan persaingan.
Ketiga, kualitas barang atau jasa. Keempat, inovasi yang berproses. Kelima, dasar budaya perusahaan. Keenam, menghargai pelanggan dan pegawai. Ketujuh, manajemen yang berkualitas. Dan yang kedelapan, dukungan modal yang kuat. 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba. 1. Kualitas produk. 2. Biaya produk. 3. Waktu pengembangan produk. 4. Biaya pengembangan. Dan kelima, kapabilitas pengembangan. Tahap persiapan produksi dan pendirian usaha. Pertama, survei pasar. 2. Pembuatan desain produk. 3. Pembelian alat-alat pendukung. 4. Perancangan sistem produksi. 5. Pemesanan bahan baku. 6. Penyewaan tempat lokasi usaha. 7. Pendaftaran sertifikat kehalalan. Dan yang ke-8, uji coba produksi. Proses produksi juga dapat digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu pertama, ada produksi, yaitu pembuatan barang dengan mesin serta peralatan. Produksi dapat diartikan suatu proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk atau barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Persiapan produksi, yaitu pembuatan sarana produksi atau sistem produksi itu sendiri. Proses produksi. 1. Proses produksi pendek. Proses produksi pendek merupakan proses yang berlangsung cepat, menghasilkan barang atau jasa yang dapat segera dinikmatin oleh konsumen. 2. Proses produksi panjang. Proses produksi panjang adalah proses produksi yang membutuhkan waktu relatif lama dalam memproduksi barang. 3. Proses produksi kontinu. Pada proses kontinu, bahan-bahan diolah secara berurutan melalui beberapa tahapan pengerjaan sampai selesai. 4. Proses produksi berselingan atau intermiten. Proses berselingan adalah proses produksi yang mengolah bahan-bahan dengan cara menggabungkan menjadi barang jadi. Perencanaan produksi. Tujuan dari perencanaan produksi yang pertama, untuk memastikan kuantitas dan kualitas yang tepat dari bahan baku, peralatan, dan sebagainya tersedia selama produksi. 2. Untuk pemanfaatan kapasitas sesuai dengan ramalan permintaan. Manfaat perencanaan produksi. Pertama, organisasi atau perusahaan dapat mengirimkan produk secara teratur dan tepat waktu sesuai dengan yang dibutuhkan pelanggan. 2. Pemasok mendapatkan informasi lebih awal tentang kebutuhan bahan baku dan bahan penolong, sehingga mengurangi investasi dalam persediaan. 3. Dapat meningkatkan efisiensi dalam produksi sehingga mengurangi biaya produksi secara keseluruhan. Pengawasan produksi. A. Faktor penyimpangan dari perencanaan produksi. 1. Tidak tersedianya bahan baku maupun bahan penolong karena kekurangan, masalah kualitas, dan lain-lain. 2. Terjadinya kerusakan mesin, peralatan kerja maupun fasilitas produk lainnya. 3. Perubahan permintaan, pembatalan pemesanan, penambahan pesanan, ataupun perubahan waktu pengiriman. 4. Ketidakhadiran pekerja. 5. Kurangnya koordinasi dan komunikasi antar unit kerja atau pemasok atau pelanggan. B. Adapun manfaat dari pengawasan produksi. Pertama, memastikan kelancaran semua aliran proses produksi. 2. Memastikan penghematan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. 3. Mengendalikan sumber daya. 4. Mempertahankan standar kualitas melalui siklus hidup produksi. Sekian dari saya. Terima kasih.